Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Rifkia Damayanti, NIM 2011010700013, dan teman saya Amiratul Shodikoh NIM 2041010700005. Di sini kita akan mempresentasikan penjelasan tentang penyederhanaan aljabar boolean menggunakan peta Karnaugh. Yang pertama, materi aljabar boolean menggunakan peta Karnaugh. Metode peta Karnaugh atau K-map merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini ditemukan oleh Maurice Karnaugh pada tahun 1953. Peta Karnaugh adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Tiap kotak merepresentasikan sebuah term. Penyederhanaan aljabar boolean menggunakan peta Karnaugh untuk dua peubah. Misalkan, dua peubah di dalam fungsi boolean adalah X dan Y. Kita juga bisa menggunakan A dan B ataupun yang lainnya. Pada baris kasih nilai 0 menyatakan Y aksen, sedangkan kolom yang kedua dengan 1 menyatakan Y. Setiap kotak merepresentasikan minterm dari kombinasi baris dan kolom yang bersesuaian. Berikut ini adalah 3 cara yang biasanya digunakan secara literatur dalam menggambarkan peta Karnaugh untuk dua peubah. Pada penyajian yang satu, kita terdiri dari 4 kotak, yaitu M0 kecil, M1 kecil, M2 kecil, dan M3 kecil. Nah, ini yang di dalam kotaknya itu kita melambangkan mintermnya. Penyajian yang kedua, kita kasih simbol untuk yang baris itu yang X dan untuk yang kolom yang Y. Jadi di tengahnya itu adalah minterm juga, X aksen kali Y aksen. Penyajian yang ketiga dengan yang kedua itu hampir sama. Yang membedakan hanya kombinasi pada peta Karnaugh-nya. Untuk penyajian yang ketiga, baris dan kolomnya itu menggunakan X aksen dan X, dan Y aksen dengan Y. Jadi ini kombinasinya untuk literatur peta Karnaugh-nya yang berbeda. Untuk isi kolomnya itu sama, X aksen kali Y aksen, X aksen kali Y, X kali Y aksen, X dan X kali Y. Di sini saya akan membahas contoh soal dan penyelesaiannya dari peta Karnaugh yang dua peubah. Contoh yang pertama, gambarkan peta Karnaugh untuk dua peubah, yaitu fungsi f x, y sama dengan xy plus x aksen y. Yang pertama, kita harus tahu itu bagaimana cara penyelesaiannya. Yaitu yang pertama, peubah tanpa komplement dinyatakan sebagai 1 dan peubah dengan komplement dinyatakan sebagai 0, sehingga xy dinyatakan sebagai 1,1 dan x aksen y dinyatakan sebagai 0,1. Nah, di sini kita gambar kotaknya dulu. Karena ini dengan dua peubah, yaitu 2/2, maka kotaknya itu ada 4. Yang pertama kita gambar dulu x dan y nya, kita letakkan dulu x dan y nya. Kita tulis dulu letak x dan y nya. Nah, di sini karena x y dinyatakan sebagai 1,1, kita cari mintermnya yang 1,1. Nah, setelah kita letakkan di kolom yang menyatakan 1,1, kita yang ke x aksen y yang dinyatakan sebagai 0,1. Kita letakkan pada kolom di atas dengan angka 0. Jadi hasilnya ya sebagai digambar di bawah ini. Baiklah, di sini saya Amiratul Shodikoh dengan NIM 2041001070005 akan menjelaskan tentang peta Karnaugh untuk 3 peubah dan 4 peubah. Nah, di sini peta Karnaugh untuk 3 peubah. Untuk fungsi boolean dengan 3 peubah, kita misalkan dengan X, Y, dan Z. Jumlah kotak di dalam 3 peubah ini meningkat menjadi 8, yang sebelumnya di 2 peubah itu ada 4 kotak. Baris pada peta Karnaugh untuk peubah X dan kolom untuk peubah Y, Z. Baris pertama diidentifikasi nilai 0 yang menyatakan X aksen, sedangkan baris kedua dengan 1 menyatakan X. Kolom pertama diidentifikasi nilai 00 menyatakan Y aksen Z aksen. Kolom kedua diidentifikasi nilai 01 menyatakan Y aksen Z.
Untuk kolom ketiga, nilai 1, 0 menyatakan Y, Z aksen. Nah, dalam setiap kotak ini, antara satu kolom dengan kolom berikutnya itu berbeda 1 bit. Misalnya, dalam kotak 00 ini ada X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, di kotak berikutnya di 01 ini ada X aksen, Y aksen, Z. Ada perbedaan di dalam Z-nya. Yang sebelumnya Z aksen menjadi Z. Sama halnya dengan 01 ini dengan 11. X aksen Y aksen Z dengan X aksen YZ ada perbedaan di dalam Y, yang sebelumnya Y aksen menjadi Y. Maka itulah, dalam satu kolom dengan kolom berikutnya hanya berbeda 1 bit. Contohnya, dalam peta Karnaugh 3 peubah ini, gambarkan peta Karnaugh untuk fungsi X, Y, Z sama dengan X aksen YZ aksen plus X YZ aksen plus X YZ. Penyelesaiannya, kita ubah semua fungsi ini X aksen YZ aksen plus X YZ aksen plus X YZ ke dalam bentuk biner. Untuk X aksen YZ aksen dalam bentuk binernya yaitu 0, 1, 0. X YZ aksen dalam bentuk binernya yaitu 1, 1, 0. Untuk X YZ dalam bentuk binernya yaitu 1, 1, 1. Kotak-kotak yang mempresentasikan minterm 0, 1, 0, 1, 1, 0, dan 1, 1, 1 diisi dengan 1. Sedangkan kotak-kotak yang tidak terpakai diisi dengan 0. Dalam kotak ini 0, 1, 0 kita isi dengan 1. 1, 1, 0 kita isi dengan 1. 1, 1, 1 kita isi dengan 1. Nah, sedangkan kotak-kotak yang tidak diisi dengan 1 ini kita isi dengan 0. Selanjutnya, peta Karnaugh untuk 4 peubah. Misalkan dalam 4 peubah ini di dalam fungsi boolean adalah W, X, Y, dan Z. Jumlah kotaknya dalam 4 peubah ini meningkat menjadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Baris pada peta Karnaugh untuk pengubah W, X, dan kolom untuk pengubah Y, Z. Baris pertama diidentifikasi nilai 00 menyatakan W, X, W aksen X aksen. Baris kedua dengan 01 menyatakan W aksen X. Untuk 11 menyatakan W, X, dan untuk 10 menyatakan W, X aksen. Sekarang untuk kolom pertama diidentifikasi nilai 00 menyatakan Y aksen Z aksen, nilai 01 menyatakan YZ aksen, untuk nilai 11 menyatakan YZ, untuk nilai 10 menyatakan YZ aksen. Sama halnya dengan 3 peubah, dalam 4 peubah ini antara satu kotak dengan kotak berikutnya itu berbeda 1 bit. Jadi, misal dalam kotak 00 ini W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen. Untuk kotak berikutnya W aksen, X aksen, Y aksen, Z berbeda dalam 1 bit, yaitu dalam variabel Z. Yang sebelumnya Z aksen menjadi Z. Dan selanjutnya seperti itu. Dalam kotak 01 berbeda dalam 11, kotak 11 ini berbeda dengan kotak 10. Selanjutnya contoh soal peta Karnaugh peubah 4. Diberikan sebuah fungsi boolean yang direpresentasikan dengan tabel kebenaran. Petakan tabel tersebut ke peta Karnaugh. Di sini ada sebuah tabel seperti 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 hasilnya 1, 0, 0, 1, 0, 1. Nah, kita presentasikan ini dengan tabel kebenaran dan petakan ke peta Karnaugh. Penyelesaiannya, tinjau hanya nilai fungsi yang memberikan nilai 1. Nah, untuk fungsi boolean mempresentasikan tabel kebenaran adalah f fungsi W, X, Y, Z sama dengan W aksen, X aksen, Y aksen, Z plus W aksen, X, Y, Z aksen
plus W aksen X, Y, Z plus W, X, Y, Z aksen. Nah, hasil pemetaan tabel tadi ke peta Karnaugh. Nah, ini hasilnya. Untuk W aksen X aksen Y aksen Z itu berarti 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1 kita beri angka 1. W aksen X, Y, Z aksen 0, 1, 1, 0 kita beri nilai 1. W aksen X, Y, Z berarti 0, 1, 1, 1 kita beri nilai 1. W, X, Y, Z aksen 0, 0, 0, 1 kita beri angka 1. Selain nilai 1 tadi kita beri nilai 0.